من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Di hati kami ada kecintaan terhadap majelis ilmu, tapi di sisi lain kami sering bermaksiat. Walaupun sudah bertobat beberapa kali. Ya ini yang seperti ini, seorang jangan berputus asa ya rahmat Allah. Iya. Dia jatuh dalam kesalahan, dia bertobat. Tobat ibadah. Jatuh dalam kesalahan, tobat ibadah. Walaupun 1000 kali. Walaupun 1000 kali. Tapi jangan dia lepas dari majelis ilmu. Jangan dia lepas dari majelis ilmu. Iya. Barangkali suatu hari ketika dia belajar ilmu lebih baik, ilmunya itu akan membuat dia merasakan pahitnya dosa, sehingga dia tidak akan kembali mengulangi dosa itu lagi. Itu perlu kadar tertentu. Karena itu ada sebagian orang dia jatuh di dalam dosa, tapi subhanallah mungkin karena ketulusan dan keikhlasannya Allah jadikan dosa itu sebagai sebab dia lebih istiqamah. Dia tahu pahitnya dosa ini dan dia tidak ingin kembali merasakan hal yang pahit seperti itu. Maka dia pun menjadi istiqamah. Menjadi istiqamah. Iya. Selain daripada itu saya nasihatkan kepada teman-teman untuk jangan terlalu banyak punya kesibukan di media sosial. Itu enggak baik bagi orang yang mau belajar. Dikurangi, ada waktu dia gantung HP-nya. Dia jangan memiliki media sosial. Sebab yang banyak masuk di media sosial itu cuma orang-orang yang biasanya senang dengan membuang-buang waktu, perkara yang tidak bermanfaat. Bahkan kadang itu menjadi sebab seorang itu tergelincir, jatuh dalam kekeliruan-kekeliruan. Iya. Ada sebagian ikhwah baca di media, wah ini tanggapannya tanggapan negatif, tanggapan batil. Oh saya sudah belajar sunnah, saya harus tanggapi kebatilan ini. Ya bukannya mau jadi pahlawan kesiangan. Tanggapi kebatilan, justru dia yang mendapat syubhat di sana sini. Akhirnya jauh dari kebaikan. Menjadi jauh dari kebaikan. Nggak usah dengarkan banyak orang yang berbicara di di YouTube, di ini, di itu. Itu bukan dari ilmu menanggapi orang-orang seperti itu. Ya kadang tidak tahu antum asal usulnya dari mana. Dari jin atau manusia ini yang memberikan berbicara, yang memberikan bisikan was-was. Jelas ya? Dan bukan dari akal sehat seorang menanggapi semua orang yang berbicara, siapapun dia. Orang yang punya ilmu itu dasar ilmunya jelas. Dia berbicara dengan ilmu, dia terangkan ini hak, ini batil. Tidak ada masalah. Sebab itu adalah hal yang perlu bisa dia pertanggungjawabkan di depan Allah. Orang yang diterangkan kebatilannya sudah meninggal pun dia tidak akan berubah. Sebab itu membantu dia di masa dia hidup dan di masa dia meninggal. Dia terangkan ini adalah hal yang keliru supaya orang ini tidak dapat keburukan di hari kiamat kelak. Ada yang membersihkan dari kebatilannya. Dan itu dilakukan oleh para ulama dari dahulu. Kita ini belajar, bukan orang yang taklid, ikut-ikutan. Berbicara karena dasar agama, bukan masalah pribadi dengan orang. Karena itulah hal-hal yang terkait dengan ilmu berjalan di atas jalurnya. Masuk ke media-media seperti itu orang yang cuman orang-orang yang kena musibah saja. Terlanjur dia masuk di tengah musibah, sulit dia keluar. Nah, itu yang kadang kita beri nasihat-nasihat. Supaya daripada dia melihat hal yang batil, kita beri hal yang bagus supaya dia sadar. Tapi kalau orang sudah belajar serius, sudah penuntut ilmu, dia tidak perlu hal yang seperti itu. Duduk kepada guru, dia belajar.
Belajar ilmu. Ilmu jelas jalannya. Itu baru benar namanya. Baru benar namanya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.